waktu lapor pajak ya, zakat yang sudah dibayarkan ke badan amil yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan termasuk salah satunya Basnas ini bisa menjadi pengurang. Lah ini kelebihannya. Jadi pengurang, jadi bisa aja nanti yang harus membayar pajak jadi nggak bayar pajak. Kenapa? Karena sudah dikurangi oleh pembayaran zakat yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu di contohnya di lembaga badan amil, salah satunya adalah Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bincang Cinta Zakat. Dan episode kali ini kayaknya memang podcast untuk segala macam bintang tamu. Kita udah pernah hadirin mu'alaf, kita pernah hadirin mustahik, kita pernah hadirin atun, kita pernah hadirin artis-artis. Dan sekarang ini tamunya bikin saya deg-degan karena siapa tahu saya disidak oleh orang-orang ini. Apakah saya taat membayar pajak atau tidak? Ini dia, selamat datang, ada Mas Lintang dan juga Mas Syauqi dari Dirjen Pajak ya? Ya betul. Dirjen Pajak Indonesia atau? Dari Direktorat Bidang Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Boleh deketan Pajak. Mas? Oke. Nah, ya kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Iya, perkenalkan saya Imaduddin Syauqi ya, Pusat Penyuluh dari Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Bidang Humas, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Ya, dari kantor pusat, Mas Wildan. Kantor pusat ya? Ya, kami berdua kebetulan penyuluh. Jadi memang tugasnya adalah menyampaikan sosialisasi, edukasi, termasuk di sini ini peluang bagus. Terima kasih juga kepada Basnas sudah mengundang kami. Ya, jadi bisa sosialisasi juga nih tentang zakat, tentang pajak. Aman Mas, saya ada ini Mas. Aman. Jadi gak usah khawatir ya, Sekarang kita pakai NIK Mas. Kita pakai NIK. Kita pakai NIK ya. Nah, ya, tapi kalau itu mau disimpan juga bagus. Iya, betul. Saya selalu ada. Aman. Oke, selamat datang Mas Lintang, Mas Syauqi. Terima kasih Mas. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Jadi sebenarnya kenapa kita mau nyoba ngundang teman-teman dari DJP, karena kadang ada korelasi menarik antara zakat dan juga pajak gitu Mas. Iya kan, jadi korelasi itu tuh yang kadang orang suka bertanya-tanya. Karena kalau kita bicara soal zakat, kita bicara soal pajak, itu adalah hal yang sama-sama wajib kan. Zakat itu buat agama, pajak itu buat negara. Jadi kayak dua entitas penting yang harus kita selarasin terus gitu. Nah, kalau mungkin dari Mas Lintang sama Syauqi nih, konteksnya dalam masyarakat bernegara, khususnya masyarakat sekarang tuh kayak gimana Mas? Oke, jadi gini ya, kalau kita ngomong zakat memang kewajiban kita sebagai orang beragama. Kalau zakat, pajak sebagai kewajiban kita orang bernegara. Jadi kita kalau ngomong pajak sendiri, ini biar kita membuka nih pikiran kita tentang stigma pajak itu sendiri. Saya yakin banyak mungkin masyarakat masih stigmanya itu memang cenderung negatif kalau kita ngomong pajak nih ya, karena ngambil uang untuk negara gitu ya. Iya. Nah, kalau kita kembali lagi, sebenarnya pajak ini sebenarnya bukan iuran tapi lebih ke kontribusi. Coba kalau mungkin teman-teman lihat definisi pajak itu bukan iuran wajib tapi kontribusi wajib. Artinya kalau kontribusi apa sih bedanya sama iuran? Nah, kalau kita ngomong iuran, kalau contohnya nih di kampung nih, kalau iuran, mau yang kaya, yang miskin, kalau memang iuran RT-nya umpamanya 500.000, semuanya sama. Betul. Ya 500.000, tapi itu berarti sama. Kenanya sama nih 500.000. Tapi kalau kontribusi pajak ini ya, maka nanti yang namanya kontribusi ya, itu disesuaikan dengan penghasilannya. Mungkin Mas Wildan nih penghasilannya mungkin udah gede, pasti kontribusinya juga gede dong. Sedangkan saya nih penghasilannya masih kurang gede, pakai kontribusi kita mungkin juga kurang besar juga ke negara. Itulah definisi pajak. Dan artinya juga kesamaan yang disampaikan Mas Wildan. Pajak pun nggak semuanya penghasilan kena pajak Mas. Seperti zakat yang ada batas hisabnya. Pajak pun juga ada untuk orang pribadi. Contohnya adalah batasannya adalah PTKP. Ini kesamaan. Singkatannya apa tuh? Penghasilan tidak kena pajak. Jadi kayak misal kita orang pribadi nih, kita masih bujang gitu katakan, maka batasan PTKP-nya 54 juta setahun. Jadi kalau penghasilan kita misal belum lewat dari 54 juta, ya kita masih belum wajib bayar pajak. Nanti baru selisihnya kalau udah lebih dari 54 juta itulah baru bayar pajak. Jadi gitu. Ada aturan main, ada tata caranya terkait pajak ini. Karena memang kalau kita lihat di undang-undang juga kan, undang-undang dasar malah bahwa perpajakan ini harus dilaksanakan dengan undang-undang, ada peraturannya, ada ketentuannya, atau bisa kita bilang ada cara mainnya gitu Mas Wildan. Nah, tapi kenapa sih Mas, kalau masyarakat di Indonesia tuh
selalu punya stigma-stigma begitu Mas sama orang-orang pajak. Iya, benar sekali. Memang ini kesempatan kami ya menyampaikan ya. Jadi memang banyak stigma negatif mengenai pajak ini. Memang mungkin karena orang bilang namanya pajak ini istilahnya itu nggak jauh dengan mungkin zaman kerajaan atau zaman penjajahan dulu. Nariknya jauh banget nih. Ya, kalau dulu kan namanya ada upeti gitu ya. Upeti kalau kerajaan ada namanya upeti tuh. Orang bilang upeti sama dengan pajak. Siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah mungkin rajanya. Zaman penjajahan juga ada. Makanya istilahnya bisa sama. Bahkan di awal-awal kemerdekaan itu undang-undangnya itu masih menggunakan undang-undang yang dari kolonial, tapi dirubah juga ya 1983 itu reformasi perpajakan menggunakan undang-undang perpajakan. Nah, stigma orang negatif memang pada dasarnya kami memang sadari orang memang akan susah ya dipisahkan dari uangnya. Tetapi kalau kita kembalikan lagi bahwa uang pajak ini sebenarnya adalah untuk kesejahteraan semua, untuk manfaat semua seperti zakat sama nih ya. Betul. Ya, uang pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak ini ya, fungsinya adalah untuk mengisi APBN dan kita tahu bahwa APBN ini digunakan untuk se-Indonesia. Mulai gaji pegawai PNS, untuk pembangunan dan lain-lain. Karena saya bilang tadi bahwa pajak adalah kontribusi. Artinya kalau kita pengen negara kita maju, berarti kita harus kontribusi. Bagaimana kontribusinya? Udah nggak ada lagi sekarang perang. Ya semoga aja nggak jadi ke perang ya, karena rame lagi perang nih ya. Tetapi kita kontribusinya adalah membangun negara dari mana? Ya dari APBN dengan membayar pajak yang benar. Karena pajak ini ada, saya bilang kontribusi. Nggak semuanya wajib bayar pajak. Ada kok penghasilan semua orang yang di bawah PTKP sampaikan Mas tadi. Mereka nggak perlu kontribusi. Kenapa? Karena mereka belum di atas PTKP seperti Pak zakat juga ya. Mereka belum nyampe nisab, maka mereka nggak wajib bayar zakat. Pajak pun juga sama. Belum mencapai batas PTKP, maka mereka belum wajib berkontribusi ke negara. Tapi kalau sudah di atas PTKP, berarti sudah seharusnya berkontribusi negara kalau pengen negara kita maju. Oh itu. Ya, jadi prinsipnya memang pajak itu gotong royong, Mas Wildan. Prinsip itu ya. Gotong royong. Jadi memang dari kita untuk kita, ya semangatnya kurang lebih mungkin sama dengan zakat ya. Zakat itu kan dikumpulkan dari mereka pembayar zakat, kemudian ya dibayarkan atau dimanfaatkan untuk seluas-luasnya kepentingan umat ya kepada para penerima zakat. Nah, kalau pajak sendiri tadi ya itu terkait dengan kewajiban bernegara. Ya tadi dihimpun dari masyarakat dan juga dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Semangat gotong royongnya itu yang ada di pembayaran zakat, pembayaran pajak. Nah kalau orang yang menggelapkan dan menyalahgunakan pajak Mas. Ya jadi kalau kan menyalahgunakan itu biasanya kan dua sisi tuh, dua pedang mata sisi. Yang sistemnya juga rada-rada, tapi masyarakat sendiri nih kepekaannya suka menyalahgunakan sistem. Begitupun gitu. Wajib pajak pun sebenarnya kalau mau kita klasifikasikan ya ada dua lah kalau mau ekstrim. Wajib pajak yang patuh dan wajib pajak yang tidak patuh. Patuh dan apa? Yang tidak patuh. Oke. Nah, yang patuh ini kan berarti kan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Terus melakukan pelaporan, pembayaran sesuai ketentuan. Inilah yang mana kita sebagai warga negara harusnya menjadi seperti itu, wajib pajak patuh. Nah, tapi ada juga tidak menutup kemungkinan ada wajib pajak yang tidak patuh dengan apapun alasannya. Nah, kita jangan sampai menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Misal karena mungkin tidak puas dengan penggunaan anggaran tadi. Nah, harusnya kita tidak begitu karena pada dasarnya kita sebagai warga negara ya ayolah kita menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang menjadi wajib pajak yang patuh itu tadi. Kalau dari Mas Yoki gimana pandangannya? Oke, jadi memang benar ya karena pajak ini sistemnya self assessment. Artinya, dari sendiri. Iya, dari sendiri. Jadi pajak ini memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat untuk menghitung sendiri pajaknya. Oke, kalau diberikan kepercayaan penuh, jujur pada dasarnya manusia pengennya itu bayar pajak sekecil-kecilnya. Kalau perlu nggak bayar pajak kan? Iya. Berapapun penghasilannya kalau bisa nggak bayar pajak kan? Ya kalau nggak tahu bahwa ini memang manfaatnya dan lain-lain. Nah, itu tapi kalau yang nggak bayar pajak tuh biarin aja jalanan depan rumahnya bolong tuh. Lubang nggak usah dibenerin. Nggak usah dibenerin. Kita nggak tahu nih. Tapi namanya kontribusi mereka Amerikanya ada aja caranya bahkan macam-macam. Nah, sebenarnya memang negara ini memberikan kepercayaan penuh pada masyarakat karena itu sistem pemungutan ada self assessment. Mas Wildan nih yang tahu berapa penghasilannya Mas Wildan sendiri nih. Betul. Ada penghasilan, ada yang dari pekerjaan, ada dari mungkin ada yang dari pemberi kerja, ada mungkin penghasilan lain dari usaha gitu ya. Nah, yang tahu Mas Wildan bukan petugas pajak, tapi kita berikan kepercayaan penuh. Contoh nih, Mas Wildan, merasa saya penghasilannya di bawah PTKP, lapornya di SP tahunan, ya, bawah PTKP, lapornya nihil. Usaha sendiri nih Mas Wildan, usaha sendiri nihil. Kami percaya karena harus
trust dulu, percaya penuh. Oke. Ya karena sama teman. Kemudian ternyata ada data nih. Mas Wildan ternyata habis beli rumah di Pondok Indah. Waduh. Aduh, Amin dulu deh. Amin dulu nih contoh nih Pondok Indah nih. Macet-macet enggak apa-apa dah. Amin, aku juga amin kalau itu ya. Dia contoh aja nih. Mas Wildan beli rumah di Pondok Indah. Ngomongnya SPT-nya nihil, tapi beli rumah di Pondok Indah. Data itu dari notaris masuk ke DJP. Akan ditanya oleh DJP klarifikasi nih. Dari mana penghasilan Mas Wildan? Bilangnya penghasilannya sebulan 3 juta. Tapi bisa beli rumah cash gitu ya di Pondok Indah. Iya. Oh ternyata Mas Wildan dapat warisan di orang tua. Kan saya nggak bilang 3 jutanya euro, Euro ternyata ya. Tapi masih kurang juga di Pondok Indah ya. Masih kurang. Masih kurang ya. Maka itulah disuruh membetulkan SPT-nya Mas Wildan gitu ya. Kalau SPT-nya nggak dibetulkan baru nanti akan dihitungkan oleh petugas pajak baru dikenakan. Ini yang paling sederhana seperti itu. Atau dari lawan transaksi. Artinya negara itu memberikan kepercayaan penuh dulu. Ya trust and verify baru diverifikasi nih. Diberikan kepercayaan baru diverifikasi. Bener nggak ini namanya kasih kepercayaan kan perlu diuji. Diverifikasi nih bener nggak. Kalau udah bener nggak ada masalah. Atau mungkin tiba-tiba dapat gajinya ngomongnya 4 juta tapi tiba-tiba tabungannya naik 1 miliar. Oh ternyata hibah dari orang tua. Karena hibah bukan objek pajak selesai. Tapi kami termasuk warisan berarti itu ya, Bang? Termasuk warisan kan hibah warisan sama ya. Kalau hibah yang ngasih masih hidup, kalau warisan sudah meninggal. Betul. Nah itu berarti memang harusnya bukan objek pajak. Ya selama itu pemberian dari orang tua ke anak atau anak orang ke tua sesuai undang-undang harusnya bukan objek pajak berapapun nilainya. Meskipun bendanya berjalan kayak mobil. Ya. Selama itu makanya itu harus dilaporkan di asetnya bahwa kalau memang ternyata itu warisan maka ada sendiri di SP tahunan kolom namanya penghasilan bukan objek pajak karena di bagian asetnya juga ditulis saat penerimaan tadi. Keterangannya warisan maka nggak akan ditanya lagi. Iya, pada intinya ketika tadi kembali ke konsep wajib pajak patuh tidak patuh kan menjadi wajib pajak patuh ini ya melaporkan apa adanya. Artinya ketika memang penghasilan bulanannya ternyata tidak begitu besar tapi ternyata punya asetnya dari warisan ya laporkan saja. Toh warisan memang dikecualikan dari objek. Kalau ada penghasilan dari hibah dari orang tua ada prosedur pembebasan atau keterangan bebas pajak terkait PPh hibah. Kita laporkan apa adanya. Intinya gitu menjadi wajib pajak yang patuh ya karena memang ada ketentuannya, ada cara mainnya. Sebagai wajib pajak kita ikuti cara mainnya. Jadi kita kalau kami sebagai istilahnya fiskus ya yang memungut pajak di Direktorat Pajak bekerja sama dengan para wajib pajak sama-sama menjalankan aturan yang berlaku. Nah, untuk apa? Tadi agar APBN-nya kuat. APBN-nya kuat. Nah, tadi ada jualan berlubang dan lain sebagainya. Bisa deh kita bangun fasilitas umumnya juga jadi lebih baik. Itu dia. Nah, kalau dengan sistem yang udah ada nih berarti nih abang-abang, ini ada nggak sih Bang ruang untuk berkolaborasi gitu dengan lembaga-lembaga, kan lembaga zakat di Indonesia banyak ya. Ya, betul. Nah, gimana dengan Basnas gitu? Kolaborasi seperti apa kira-kira? Ya, kalau kolaborasi salah satunya hari ini nih di acara podcast ya. Ini kan forum edukasi lah ya mungkin ya. Kita bawakan secara santai, ngobrol-ngobrol, edukasi. Zakat itu seperti apa posisinya, pajak seperti apa posisinya, kan sama-sama tadi ya, kita kewajiban beragama, kewajiban bernegara. Nah, korelasinya karena ini sama-sama untuk masyarakat, maka ini kita bareng-bareng menyampaikan kepada masyarakat nih bahwa ayo kalau memang kemudian kita tadi ya wajib bayar zakat, penuhi kewajiban zakatnya dengan baik sesuai ketentuan. Begitu pula dengan pajak. Ketika memang sudah wajib membayar pajak sudah lebih dari PTKP, ya tunaikanlah kewajiban pajaknya sesuai ketentuan. Nah, di sini terima kasih juga nih kepada Basnas sudah mengajak kami berkolaborasi untuk edukasi. Nah, ini sama-sama kita menumbuhkan awareness ya. Nah, jadi baik wajib pajak maupun yang wajib membayar zakat juga bisa melaksanakan sesuai dengan ketentuan. Oh gitu. Nah itu kalau gitu bentuk kolaborasinya yang idealnya seperti apa tuh Mas? Antara DJP sama Basnas kayak mungkin kan banyak kayak pertukaran data atau integrasi informasi gitu. Karena kan banyak juga mungkin yang selama ini tuh abu-abu gitu loh di ruang itu gitu. Nah apakah edukasi bersama juga kan kayak gini akhirnya orang jadi tahu bentuk kolaborasi paling pasnya itu seperti apa? Oke, jadi memang pada dasarnya ya negara ini mungkin dari DJ pun juga mengakomodir bahwa pembayaran zakat yang disampaikan untuk semua umat ya, tidak hanya Islam saja sebenarnya, semua umat itu bisa menjadi pengurang pajak sebenarnya kan. Ya. Ya, jadi memang ya masyarakat sudah harus paham itu. Iya, jadi bahwa apa yang disampaikan, apa yang dibayarkan, apakah itu zakat, kalau mungkin di Islam zakat
ada sepersepuluhan Sepersepuluhan. dan lain-lain. Jadi negara ini juga mengatur. Ada lembaga-lembaga amil yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan di mana pembayaran zakat atas jenisnya untuk semua agama. Ini bisa menjadi pengurang pajak mereka waktu lapor SPT tahunan. Jadi seperti pengurang, kayak PTKP itu kan pengurang tadi ya, menghasilkan kena pajak ya. Contoh Mas Wildan penghasilannya 60 juta setahun, dikurangi PTKP dulu kalau masih bujang 54 juta. Kurangi lagi pajaknya, sisanya itu kalikan tarif 0 sampai 60 juta 5% contohnya. Pajak sebenarnya sangat kecil, kenapa? Ada pengurang-pengurang, ketemu penghasilan kena pajak itu kalikan tarif lagi. Kalau 0 sampai 60 juta kalikan 5%. Oke. Di atas 60 sampai 150 juta dikalikan 15% dan seterusnya. Jadi itu pada dasarnya ya, kalau seandainya ada umat nih, ya saya membayarkan zakat nih, saya udah nggak perlu bayar pajak karena sudah membayar zakat. Kita kembalikan lagi, kewajiban bayar zakat adalah kewajiban saya sebagai orang beragama. Tapi saya bareng bernegara saya menikmati fasilitas di Indonesia, saya punya kewajiban dong untuk berkontribusi juga memajukan. Pengen negara maju, kita harus kontribusi juga kepada negara. Kita juga wajib bayar pajak dan lapor pajak. Waktu lapor pajak, ya zakat yang sudah dibayarkan ke badan amil yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan, termasuk salah satunya Basnas ini, bisa menjadi pengurang. Lah ini kelebihannya. Jadi pengurang, jadi bisa aja nanti yang harus membayar pajak jadi nggak bayar pajak. Kenapa? Karena sudah dikurangi oleh pembayaran zakat yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu di contohnya di lembaga badan amil, salah satunya adalah Basnas. Nah ini soalnya nyambung ke pertanyaan yang sering banget orang suka nanya gitu. Kalau di publik tuh kan, kalau misalnya udah bayar zakat, terutama zakat penghasilan gitu, kayak dari setahun kan dia udah dapat gaji segini, dapat penghasilan segini, terus saya udah bayar zakat penghasilan gitu kan. Nah itu gimana aturannya biar bisa jadi bebas pajak gitu? Kan kita tinggalnya di Indonesia bukan di Monaco ya. Iya, mungkin bukan istilahnya mungkin bukan bebas pajak ya. Kalau secara peraturan itu istilahnya lebih ke pengurang penghasilan. Pengurang ya berarti ya. Iya. Jadi tadi pengurang tidak hanya PTKP yang 54 juta tapi juga zakat bisa jadi pengurang di situ. Nah, imbasnya apa sih ketika menjadi pengurang? Tentu saja dari pajak yang sebelumnya katakan senilai sekian rupiah akan menjadi lebih kecil karena ada pengurangnya lagi. Dikurangi baru nanti ketemu penghasilan kena pajak yang lebih kecil karena sudah dikurangi zakat, baru dikalikan tarif yang 5%. Nah, terkait dengan pengurang ini tata caranya ada. Nah, kalau ini kan saya sambil buka laptop karena ada beberapa aturan nih yang kalau kita bicara regulasi ya, ada dasarnya di Undang-Undang PPH itu ada. Terus kalau kita bicara peraturan pemerintahnya ada peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2010. Selanjutnya ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 2010 dan peraturan Dirjen Pajak nomor 6 2011. Dan kemudian ada peraturan Dirjen Pajak juga nomor 3 2025. Ini ada banyak peraturan ya Mas Wildan ya. Iya betul. Ya karena tadi ingat ketentuan pajak itu pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi memang harus ada dasarnya. Nah itu dari aturan-aturan itu salah satunya diatur juga nih. Bagaimana agar zakat bisa menjadi pengurang penghasilan bruto sehingga pajak penghasilannya lebih kecil. Yang pertama tentu saja zakat itu dibayarkan, tadi Mas Oki sudah sempat menyebutkan, ke badan amil zakat yang memang sudah dibentuk atau disahkan pemerintah. Dalam hal ini Basnas masuk ke situ ya. Dan untuk daftar-daftar lembaga amil yang lain ada nih di lampiran tadi per Dirjen nomor 3 tahun 2025. Itu jadi ada badan amil yang memang bisa menjadi tempat penyaluran zakat yang mana setelah disalurkan kepada badan amil tersebut itu bisa menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, selain tadi syarat yang pertama, yang kedua juga terkait buktinya. Nah, kita juga harus bisa nih melampirkan atau menunjukkan bukti pembayaran zakat kepada badan amil yang sesuai tadi. Nah, buktinya ini nanti bisa berupa bukti pembayaran langsung ataupun transfer dengan beberapa identitas yang harus dipenuhi. Contohnya nama lengkap si wajib pajak, NPWP-nya, jumlah pembayaran zakatnya berapa, tanggalnya kapan, nama badan amil, dan lain sebagainya. Artinya ketika mendapatkan bukti itu bukti harus disimpan. Ini bagian dari regulasi berarti ya? Ya betul. Jadi bukti itu disimpan, bukti itu sudah sesuai dengan ketentuan, maka silakan diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga PPh-nya bisa menjadi lebih kecil. Begitu Mas. Gitu. Jadi terkalkulasi banget ya? Iya, harus ada buktinya juga. Buktinya tuh fisik berarti? Atau jadi dilampirkan nanti ya?
Iya. Oh gitu. Bukti itu berarti kan nanti dilaporkan ya ketika nanti kita bicara perhitungan berarti nanti ujungnya ke laporan tahunan. Nah, nanti kan perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan bruto akan muncul nih di laporan tahunan kita. Nah, berdasarkan bukti tadi, buktinya bisa fisik, bisa digital, zaman sekarang elektronik bisa ya. Yang penting tadi memenuhi kriteria terkait informasi nama dan lain sebagainya. Nah, maka nanti untuk pelaporan di laporan tahunan, SPT tahunan kita perhitungkan zakatnya berapa untuk mengurangi penghasilan bruto. Nah, nanti buktinya itu kalau nanti di era yang sekarang, di era Cortex ini udah agak nyerempet Cortex nih. Iya. Nanti kita unggah di laporan SPT tahunan di Cortex. Begitupun ketika lapor SPT, pokoknya kita menyiapkan bukti tersebut sebagai bukti. Nah, itu kan tadi ngomongin Cortex tuh. Mas, Iya. DJP itu kan sering banget nyebut Cortex ya. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu Cortex itu apa gitu. Itu kan sistem yang mempermudah katanya. Ya. Mempermudahnya nih apa? Oke, jadi kalau kita ngomong Cortex nih ya, banyak yang mungkin di awal-awal implementasi Cortex memang mungkin sebelumnya ada sistemnya legacy sistemnya sebelumnya. Yang dulu namanya DJP online. Mungkin pelaporan SPT pernah ya, SPT tahunan, pakai DJP online ya, e-filing, pakai nomor EVIN dan lain-lain, itu kan DJP online. Kemudian di tahun 2025 ya, semua sistem perpajakan yang bersemuanya ya, itu yang dulunya terpisah-pisah diintegrasikan jadi satu di aplikasi namanya Cortex. Ya, Cortex ini memang sistem yang baru ya, implementasinya baru 2025 dan nanti di situ ada namanya akun dari wajib pajak. Jadi nanti pelaporannya mulai 2025 semua pelaporan, pembuatan billing kecuali bayar ya, semuanya termasuk informasi, contohnya dapat surat tagihan pajak, semuanya ada di aplikasi Cortex. Jadi dulu aplikasi yang terpisah-pisah ini jadikan satu di aplikasi Cortex. Jadi memang ini tantangan sendiri bagi DJP. Karena dulu aplikasi pajak banyak. Iya, betul. Jadikan satu, karena dijadikan satu Big Bang itulah yang menjadi bentuk penyesuaian di aplikasi Cortex. Memang di awal-awal aplikasi Cortex itu susah banget. Mungkin sekarang masih ada terkendala, tapi tidak sebanyak waktu awal-awal implementasi nih, Mas. Iya. Ya, tapi memang Big Bang itu yang menjadikan aplikasi Cortex ini butuh banyak sekali penyesuaian. Yang namanya mungkin aplikasi baru, ya memang kita butuh penyesuaiannya. Ibaratnya kalau kita lihat nih, mau ada jalan tol atau pembangunan pasti bikin macet nih. Tapi setelah bangun udah selesai, pasti jalannya akan lebih mudah. Tujuannya adalah untuk memperlancar. Nah, sekarang masih dalam proses pembangunan. Artinya mungkin banyak sekali perubahan-perubahan, termasuk karena regulasi pajak itu banyak, Mas. Ya, regulasi pajak itu banyak sekali, ya dari mulai undang-undang sampai Perdigen sampai S itu banyak sekali ya, ribuan regulasi di situ. Dan itu harus diakomodir di aplikasi Cortex. Karena itu jumlahnya banyak, harus diakomodir di aplikasi Cortex. Butuh sekali penyesuaian dan memang saat ini banyak sekali di awal implementasi itu banyak memang kendala, tapi sampai saat ini pun kendala itu mulai satu persatu dapat diselesaikan, walaupun masih ada kendala, tetapi itulah memang yang harus digunakan untuk wajib pajak, untuk melaporkan ya, untuk berkomunikasi, karena ada namanya permohonan semuanya dari Cortex, termasuk nanti ada surat dari KPP juga via Cortex yang digunakan oleh wajib pajak ke depannya. Oh gitu. Nah itu masuk ke transparansi dan efisiensi pajak juga. Benar. Jadi memang kalau seperti itu kita akan terbuka nih. Karena di situ nanti identitas kita semuanya kelihatan nih. Saya maunya nih Zauki kelihatan nih. Oh, identitas saya berapa? Apalagi sekarang NPWP kan menggunakan NIK. NIK ya untuk orang pribadi penduduk. Semuanya kelihatan identitas kita. Maunya PTKW berapa, nanti ada dipotong, kita sebagai pegawai dipotong oleh pemberi kerja, nanti akan masuk bukti potongnya di aplikasi Cortex. Nanti waktu pelaporan kita tinggal mengintegrasikan aja bukti potong tadi, jadi pengurangan nanti. Ya, jadi mungkin bisa dibilang Cortex ini yang mulai Januari 2025 ya, ini integrasi aplikasi, integrasi sistem dan integrasi data juga, Mas. Nah, sebagai contoh kalau aplikasi tadi Mas Ogi sudah menyebutkan dulu aplikasi PPN ada sendiri, terus PPH ada sendiri untuk membuat pembayaran ada sendiri. Sekarang tergabung di Cortex, alamatnya cortexdjp.pajak.go.id. Nah, itu nanti di aplikasi itu tadi e-faktur juga masuk di situ, pembuatan bukti potong PPH juga ada di situ, pembayaran terkait pembuatan kode billingnya ada di situ, bahkan layanan kalau misal terkait dengan permohonan wajib pajak ada di situ. Nah, jadi terintegrasi sistemnya. Berarti itu buat individu kan berarti ya, Mas? Individu maupun badan. Oh, misalnya kalau dari individu dia mau bikin CV atau dia mau bikin perusahaan gitu atau mau bikin usaha kan nanti berarti kan ada
lainnya kan Ya, buat ke pajak termasuk itu kan? proses registrasinya pun nanti dari registrasi dari Cortex. Oh dari situ semua. Mulai dari registrasi, terus pelaporan, pembuatan kode billing pembayaran, nanti di situ. Nah selain itu tadi integrasi sistem, integrasi data juga. Ya. Jadi karena tadi sudah jadi satu, datanya pun nanti saling istilah kami terpopulated, ada interoperabilitas data juga. Nah contohnya misal, kan di Cortex itu ada katakan Basnas, buka akun Cortexnya Basnas gitu kan. Ada penghasilan pegawai Basnas yang dipotong PPh. Nah, ketika membuat bukti potong PPh, maka bukti potong PPh-nya akan langsung nyampe nih ke akun Cortex-nya si pegawai. Ya. Nah, itu ada data yang terprepopulasi ke si orang pribadi. Jadi datanya ini semakin terkoneksi. Termasuk juga ketika ada contohnya tadi ya, kita sempat mencontohkan ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli, kita melaporkan penghasilan kita di SPT katakan di bawah PTKP, tapi kita ada jual beli. Jual beli ini kan ada mekanisme pemotongan PPh-nya juga ketika bertransaksi dengan pemotong PPh ya. Maka akan kelihatan juga di Cortex karena bukti potongnya sudah dibuat, maka nanti otomatis muncul juga datanya di situ. Jadi data ini membantu kita semakin patuh bersama-sama gitu, Mas. Itu berarti benar-benar terintegrasi ke semua ya, ke satu aplikasi itu. Bentuknya di handphone berarti. Di handphone bisa kita buka, artinya di semua gadget ya, gadget internet ya. Paling ideal kita bukanya di laptop atau di PC. Oh di website nanti kan berarti. kita bukanya di browser ya. Di handphone apakah bisa dibuka? Bisa. Cuman memang kondisi saat ini ketika kita buka di handphone mungkin masih belum begitu nyaman. Artinya masih harus kita karena kecil-kecil ya. Karena aplikasinya memang aplikasi yang web based. Nanti kita kalau kami sih lebih menyarankan buka di laptop, buka di PC biar lebih nyaman. Nah itu kan berarti kan banyak banget aspek-aspek dan nilai-nilai yang bakal coba digabungkan gitu ya, diintegrasikan jadi satu gitu. Nah tuh kalau dari teman-teman DJP-nya sendiri pusing gak sih Mas ngegodok itu semua akhirnya sampai jadi satu gitu? Yang tadinya banyak terus akhirnya jadi satu. Benar. Jadi kalau DJP sendiri untuk Cortex ya memang butuh waktu ya. Memang kami pengennya itu aplikasi Cortex ini otomatis bisa berjalan 2025. Pengennya lancar semuanya smooth, tapi karena aturan perpajakan ini berbeda dan memang kalau saya sampaikan bahwa Cortex ini kan aplikasi yang dibeli dari luar negeri ya, dari luar negeri custom kemudian disesuaikan dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Dan kita tahu bahwa setiap negara itu punya aturan perpajakan yang berbeda, termasuk kompleksitasnya juga berbeda. Nah ini memang butuh waktu untuk adaptasi. Kami membutuhkan waktu untuk adaptasi agar semua peraturan ini masuk di aplikasi Cortex dan bisa berjalan secara mulus di sini. Dan ini butuh waktu, Mas. Memang saya sampaikan kenapa saya menggunakan istilah seperti sekarang lagi bangun jalan tol nih. Pasti proses pembangunan itu pasti macet di mana-mana gitu ya. Tapi kalau sudah jadi nanti akan kita bisa menikmati bahwa ternyata aplikasi ini lebih baik. Karena kalau kita lihat survei kepada bahkan di awal-awal implementasi ini, wajib pajak pasti bagaimana experience-nya dengan menggunakan Cortex. Oh, ternyata lebih mudah. Ternyata sebenarnya lebih enak, tetapi memang masih banyak error-error yang itu memang menjadi PR kami. Tapi kalau ini udah berjalan, udah nggak ada error lagi, udah bisa, ini akan lebih mudah untuk wajib pajak sebenarnya. Nah, karena semuanya jadi satu, kita nggak bisa-bisa. Kalau dulu seperti PPN, minta nomornya sendiri aplikasinya, bikin fakturnya sendiri, lapornya sendiri, bahkan bayarnya aplikasi sendiri, 4 aplikasi. Sekarang semuanya di aplikasi Cortex. Termasuk PPN itu berarti ada di Cortex itu ya? Iya, termasuk PPN. Ya, termasuk contohnya Mas Wildan nih beli nih mobil, ada faktur pajaknya. Ya, walaupun Mas Wildan nggak dikasih faktur pajak, walaupun Mas Wildan bukan pengusaha kena pajak, hanya sebagai karyawan, bukan usaha nih, tapi ada rezeki beli mobil, ada faktur pajaknya. Mas Wildan nggak perlu minta faktur pajaknya nih. Cukup dilihat di aplikasi Cortex-nya, kelihatan faktur pajaknya dari pembelian mobil tadi. Jadi nggak perlu lagi minta seperti itu. Jadi kita transaksi ataupun kita nanti ada jual beli, walaupun contoh saya karyawan nih, ada di situ namanya modul e-faktur, ada namanya di modul itu ada namanya menu voucher pajak masukan. Saya beli mobil nih, saya dapat rezeki, saya mau beli mobil contohnya, mau beli listrik nih biar kena ganjil genap di depan sini gitu ya. Beli mobil listrik, kemudian ada faktur pajaknya, belum dikirim. Mas Wildan bisa ngecek nih, ada nggak fakturnya? Di mana? Di Cortex. Langsung ada tuh. Terintegrasi. Jadi bisa mengeluarkan faktur atas nama Mas Wildan, masukkan identitas berupa NIK-nya Mas Wildan. Mas Wildan bisa ngecek nih. Nah, guyonnya gini, jangan sampai nanti yang makanya bapak-bapak kalau umpamanya punya aplikasi akun Cortex, istrinya tahu, bapaknya
ngomongnya beli Oh, barangnya nih sepedanya Tahu ya ini. 5 juta, umpamanya 10 juta ngunyah 5 juta, istrinya tahu akun Kortex bisa kelihatan nih berapa harga sepeda tadi kan gitu itu kan. benar. Artinya ini bukan ini goyahnya seperti itu, tapi sebenarnya saya mau menyampaikan yang hal ini sebenarnya semuanya ada kok di aplikasi Kortex. Jadi kita nggak perlu minta kepada penjualnya, kita pun bisa melihat. Itu untuk kita beli ya, yang sifatnya insidental, apalagi yang merupakan gaji yang dipotong oleh bendahara kita. Bendahara kita motong Mas Wildan penghasilannya umpamanya anggap aja 30 juta lah. Saya tahu di atas 30 juta ya. 30 juta umpamanya gitu ya. Iya. Dipotong nih pajaknya salah bendaharanya gitu ya. Hmm. Kemudian Mas Wildan nggak usah minta ke bendaharanya. Nanti waktu lapor SP tahunan, bukti-bukti potong selama dilaporkan oleh bendahara dia akan keluar setelah pre-populated kata Mas Lintang. Otomatis ada sebagai pengurang. Jadi memudahkan sebenarnya, konsepnya sudah memudahkan. Tapi memang saat ini kami berjalan terus, kita akan maju terus ya. Memang di awal-awal banyak sekali error karena adaptasi aturan yang begitu banyak dijadikan satu. Big Bang itulah yang menjadikan Kortex perlu banyak sekali adaptasi termasuk untuk database-nya. Se-Indonesia berarti itu ya Mas ya. Se-Indonesia semuanya punya Wow. Kortex. Artinya nih bukan pilihan ya, tapi ini kewajiban. Me, Aduh 2025 dan setelahnya sudah nggak lagi menggunakan DJP online, tetapi menggunakan namanya Kortex. Kalau 2024 dan sebelumnya masih menggunakan aplikasi legacy DJP online. DJP online itu dari tahun berapa ya? DJP Pertama kali. online pertama kali tahun berapa Mas Lintang ini? Tahunnya saya lupa, tapi mulai dari e-filing itu gini kan, itu kan peralihan ya dari Iya. dulu zaman kita lapor kertas, Iya, betul, terus betul. kemudian berubah menjadi e-filing DJP online. Nah itu sekitar tahun berapa ya? Saya agak lupa tahun persisnya, mungkin tahun 2000-an kali ya. 2000. Nanti mungkin bisa kita cek di ininya. 2000-an. Iya. Sampai akhirnya 2024. Iya sampai 2024 cut off-nya. Dan sekarang proses baru lagi. Menggunakan aplikasi Kortex karena semua terintegrasi. DJP kan terus nih membangun aplikasi ya. Iya. Dari awal dulu belum ada DJP online. Dulu faktur kan masih menggunakan, saya pertama kerja masih menggunakan faktur kertas. Kemudian ada aplikasi e-faktur. E-faktur kemudian di-upgrade terus sampai yang terbaru bagaimana lebih canggih, lebih baik lagi. Sampai terakhir sekarang ada yang terakhir kita gunakan adalah aplikasi Kortex. Kortex ini yang menyatukan aplikasi yang dibuat masing-masing jadikan satu. Ya, jadikan satu semuanya. Jadi 2025 seterusnya memang harus menggunakan aplikasi Kortex. Termasuk kita sebagai karyawan, kita kan punya kewajiban nih Mas Wildan lapor Iya. SP tahunan ya setahun sekali Betul. ya. Kalau dulu di JP online kita tahu lapor SPT tahunan itu yang susah tuh bukan lapor SPT-nya tapi saya lupa password gitu ya. Selamanya tuh nginget passwordnya lupa. Kalau lupa password bagaimana? Di reset pakai Evin, Evinnya juga lupa kan gitu kan. Iya, iya. Kedepannya nggak ada lagi namanya Evin. Iya. Nah, kemudian kita juga nggak perlu lagi nanti riset lupa password, kita bisa riset di aplikasi Kortex. Karena itu ya di sini kesempatan ini kami juga menyampaikan kepada semua ya termasuk yang ada di studio maupun yang mendengarkan podcast ini, jangan lupa Bapak Ibu sebagai wajib pajak yang punya NPWP terutama di sini segera aktivasi akun Kortex-nya. Ya. Tadi kortexdjp.pajak.go.id. Iya. Langsung aktivasi ya. Ya. Langsung aktivasi, kita pilih reset password ya. Ya. Kita ikuti langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua adalah setelah aktivasi akun Kortex-nya, jangan lupa juga buat tanda tangan digital karena ini- paperless nih ya. Iya, iya, iya. Ya, nanti tanda tangannya biar siap juga. Nah, Kalau dari DJP sendiri seberapa optimis sama Kortex ini? kalau saya sih sangat optimis ya dengan aplikasi Kortex, walaupun saat ini masih ada kendala, pasti ya namanya hal baru, kita perlu adaptasi dan kita juga butuh penyesuaian karena memang polanya yang berubah, yang dulunya terpisah-pisah menjadi satu, itu memang perlu banyak sekali memang perubahan-perubahan, banyak sekali adaptasi yang tujuannya adalah memudahkan wajib pajak. Karena memang yang diangkat itu adalah kemudahan walaupun saat ini banyak kendala. Karena kalau kita jujur, saya tanya ke wajib pajak banyak mereka sebenarnya konsepnya ini bagus, Kortex ini saya bilang Kortex bagus sekali. Karena kita lebih mudah, tapi saat ini masih banyak kendala error dan lain-lain. Itu yang mungkin Adaptasi. iya, itu yang mungkin masih PR bagi kami semua. Tapi kami optimis di tahun ini semoga semua permasalahan wajib pajak juga teratasi. Jadi tujuan Kortex ini untuk memudahkan wajib pajak juga tercapai. Wah itu sih. Ya yang penting itu Iya. sih Mas, karena kita juga berupaya pingin banget gitu orang-orang yang menyelewengkan dan menyalahgunakan pajak nih semakin terkikis gitu ya. Di era keterbukaan Iya, harusnya sudah nggak ada lagi keterbukaan ya. harusnya sudah tidak ada Iya, lagi gitu. Nah, betul. jadi berarti kan udah banyak cerita tentang pajak gitu. Kalau dari kacamata teman-teman DJP berarti ada perbedaan nggak sih dan persamaan antara zakat dan pajak gitu? Oke. Ya, kalau persamaan tadi ya sama-sama sebenarnya kan untuk kepentingan umat, kepentingan masyarakat, dan harapannya ya sebagai wajib zakat, sebagai wajib pajak kita bisa menjadi wajib zakat dan wajib pajak yang
patuh. Iya. Nah, kalau perbedaan itu saja karena kalau zakat berdasarkan tuntunan agama, ya kita ngikut agama mengaturnya seperti apa, bagaimana perhitungannya, termasuk tadi ada perhitungan nisab, ya kita ikuti. Tuntunan mengenai zakat, membayarnya kepada siapa, bagaimana penyalurannya, udah ada tata caranya sendiri menurut agama. Begitupun dengan pajak, aturannya mungkin berbeda karena ini dari kacamata negara. Dasar aturannya undang-undang, peraturan-peraturan turunan, nah cara mainnya mungkin ada ketentuannya diikuti seperti itu. Jadi kalau saya kalau boleh lebih banyak persamaan atau perbedaan, mungkin persamaannya kali ya, karena ini sama-sama karena sama-sama memberikan manfaat untuk masyarakat, untuk umat gitu Mas. Berarti posisinya strategis nggak tuh Mas kalau kita lihat dari kacamata sosial gitu? Sangat strategis. Artinya tadi pas sebelum podcast kami sempat ngobrol dulu nih sama Mas Arnold. Wah, zakat dari bahan ternyata ada program-program juga bagaimana mereka mengembangkan para mustahik untuk membuat kegiatan yang lebih produktif. Nah, ini kan kegiatan yang sangat bagus, sangat menggerakkan ekonomi. Begitu pula dengan pajak. Pajak ketika masuk ke APBN untuk belanja negara, ekonomi bergerak di situ. Digunakan untuk pembangunan, nanti dari pembangunan kemudian masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas publik untuk bergerak, katakan pengiriman barang dan lain sebagainya, otomatis ekonomi bergerak. Nah, ekonomi bergerak inilah yang menjadikan Indonesia semakin dinamis, semakin kuat, semakin maju, semakin tangguh lah. Iya, karena mungkin banyak juga dari beberapa orang gitu kalau yang mungkin masih ada mispersepsi justru melihatnya menjadi dua kutub yang bertentangan gitu loh Mas. Karena yang satu kan wajib apabila ada syaratnya gitu. Yang satu wajib apabila sudah mencapai nisabnya kayak gitu-gitu kan. Jadi kan kayaknya duluan yang ini deh atau duluan yang ini deh. Tapi yang satu enggak impactful nih buat kita kayak gitu misalnya. Iya, memang itu memang sifat pajak ya. Pajak itu memang kita tidak mendapat manfaat secara langsung. Beda dengan retribusi. Retribusi kita bayar kan dapat manfaat secara langsung ya. Contohnya kita retribusi keamanan kita dapat nih, atau sampah parkir ya. Kalau kita nggak bayar, helm kita hilang, sekaligus motornya contohnya gitu ya. Helm hilang, helm hilang, motornya juga hilang. Meskipun bayar gitu. masih bisa hilang juga masih bisa hilang, itu retribusi. Kalau pajak kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung. Kenapa? Karena yang kita bayarkan pajak ini adalah untuk mengisi APBN. Sedangkan APBN itu biaya negara semuanya. Ya, semua kementerian ini dananya nanti kementerian ini akan ada pembagian kepada kementerian pajak sesuai dengan porsinya. Kementerian Agama diberikan, pendidikan diberikan, perjalanan umum diberikan. Bahkan stigma masyarakat banyak yang masih salah nih. Ini banyak jalan rusak, mana orang pajak? Orang pajak tujuannya di sini fungsinya bukan untuk bangun jalan, tapi adalah mengumpulkan uang negara. Kemudian dari uang negara tadi dibagikan ke setiap kementerian yang memang sesuai dengan fungsinya. Program. Iya, ada yang bangun sekolah, ada kemudian yang bangun jalan. Kalau ada jalan rusak, berarti dari kementerian yang membangun itulah yang memang harus mengoptimalkan pemanfaatan uang pajak tadi. Kalau ada sekolah mamanya memang nggak layak, kementerian yang pendidikan udah diberikan ya dana sesuai. Mungkin belum sampai sana, dananya belum cukup. Tapi kami harap semuanya bisa tercover. Karena itu sebenarnya kalau mamanya ada jalan salah, rusak, mana orang pajak, saya udah bayar pajak jalan masih rusak. Orang pajak tugas dan fungsinya adalah mengumpulkan uang negara untuk mengisi APBN. Sedangkan tugas fungsi yang lainnya sudah ada di tiap kementerian masing-masing. Berarti kalau kayak gitu marah-marahnya ke salah satu kita yang jangan terkait dong. Marah-marah dulu, tapi kita lihat bisa jadi mungkin dananya masih kurang, kan seperti itu ya. Tapi disitulah kita nanti perlu ada jargonnya, lunasi pajaknya, awasi penggunaannya. Karena itu silakan kita lunasi kewajiban kita, kemudian kita awasi penggunaannya sesuai enggak yang kita gunakan. Jujur Mas, kalau ada kasus yang penyelewengan atau korupsi dan lain-lain, kita juga sebenarnya kalau bisa bilang orang Jawa itu mangkel ya, nggak senang sekali. Kenapa? Kami pun yang mencari uang untuk isi uang negara ternyata diselewengkan. Ibaratnya Mas Wida nyari uang nih, ya serahkan semua ke istri, percaya ke istri, karena istrinya tidak digunakan semestinya, dibuat foya-foya dan lain-lain. Pasti Mas Wida lebih jengkel daripada yang menyelewengkan kan seperti itu. Jadi artinya tugas fungsi DJP ini mengumpulkan uang negara masuk ke APBN, kemudian dibagikan sesuai tugas dan fungsinya. Kalau ada ternyata memang jalannya rusak, ada mungkin pembangunan dan lain-lain, kita nggak boleh berprasangka buruk dulu dong. Bukan berarti kementeriannya nggak, mungkin dananya belum cukup, mungkin belum optimal. Tetapi kita juga perlu mengawasi
bagaimana penggunaan pajak tadi. Karena lunasi pajaknya, awasi penggunanya. Udah optimal atau tidak? Kenapa? Karena uang pajaknya dari kita untuk kita. Nah, itu dia. Nah, ini kita juga ada berita nih, Mas. Mas Ucup boleh buka? Ya. Ini AI andalan kita. Oke. Ada kabar katanya, ini dari Detik Jateng. Ya. Amplop kondangan kena pajak, benar atau tidak? Oke. Ini jawabannya. Nah, ini kan ada orang datang pingin ngambil Zupa Sup, es krim, tapi udah ngasih kena pajak. Gimana dong? Oke, jadi gini. Kalau seperti itu ini penjelasannya. Jadi memang lagi viral nih ya. Iya. Yang namanya berita pasti ya, macam-macam di sini ya. Iya. Mungkin ada pernyataan tertentu yang akhirnya menjadi viral karena sebenarnya pada dasarnya semua yang namanya penghasilan merupakan objek pajak. Itu dulu dasarnya. Penghasilan. Oke, contohnya gini nih. Setiap tambahan kemampuan ekonomis kalau di undang-undang nih ya, merupakan penghasilan dan penghasilan merupakan objek pajak. Contohnya yang gampangannya saya ini beli mic ya, depan saya ada mic nih. Oke, saya belum kerja. Saya nggak bisa beli mic ini. Setelah saya kerja, saya punya uang, saya bisa beli mic. Berarti dari kerja itu saya dapat namanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis ini bisa dari penghasilan, bisa dari manapun. Sebenarnya kalau sesuai aturan ya, termasuk sumbangan, termasuk kalau kita ngomongnya namanya sumbangan ya. Sumbangan ini pada dasarnya defaultnya adalah objek pajak pada dasarnya nih. Ya. Tetapi kita nah ini ya, apakah ini nanti akan jadi objek pajak ini rame? Karena pada dasarnya saya tanya nih, kalau umpamanya ya Mas Wildan nikah dapat sumbangan, penghasilan nggak sebenarnya itu? Itu gift. Ada tambahan kemampuan ekonomis nggak? Tambahan kemampuan ekonomis dalam bentuk hadiah tapi. Iya. Tapi ada tambahan kemampuan ekonomis kan? Iya. Hadiah apakah objek pajak? Iya. Pasti objek pajak. Jangan lupa undian aja, jangan lupa dipotong pajak. Nah, sebenarnya di DJP ini di aturan pajak sini membatasi. Kalau pemberian gift ya, pemberian orang tua ke anak atau anak ke orang tua itu bukan merupakan objek pajak. Batasannya itu. Tapi kalau orang lain, ya harusnya kalau sesuai undang-undang mereka merupakan objek pajak harusnya. Ya, objek pajak itu kita maknai dulu itu. Iya. Tetapi memang kembali lagi sama tadi Mas, kita balik lagi. Ya, kalau umpamanya saya ada upload undangan, apakah penghasilan? Kalau sesuai undang-undang harusnya penghasilan. Kalau jujur aja. Betul. Kalau umpamanya nih, gampangnya gini gambarnya. Mas Wildan ini anaknya pejabat. Karena saya ada perlu sama orang tuanya Mas Wildan. Oke, mumpung nih Mas Wildan lagi nikah. Saya biar hubungannya baik, saya kasih undangan tapi 1 buah mobil mewah. Beda dengan saya nggak ada kepentingan. Saya ngasih Mas Wildan udahlah kasih 100.000. Sama-sama gift. Iya. Oke. Tapi itu memang semua sama-sama penghasilan kan kalau kita bilang. Iya. Ada tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kalau memang sesuai aturan harusnya memang merupakan penghasilan sebenarnya. Tapi kembali lagi self assessment apakah itu nanti apakah harusnya dilaporkan atau tidak sebagai penghasilan itu kembali ke wajib pajak. Tapi kalau sesuai undang-undang itu dari dulu sekali tambahan kemampuan udah pernah dibahas. Dari dulu tambahan kemampuan ekonomis itu sebenarnya merupakan penghasilan dan penghasilan ini bisa menjadi objek pajak. Saya bilang penghasilan yang mana menjadi objek pajak? Nah kita balik ke aturan. Kalau penghasilan dari orang tua ke anak orang tua bukan objek pajak. Tapi selain orang tua ke anak itu merupakan objek pajak. Tapi THR juga dong berarti. THR juga objek pajak. THR dipotong pajak nggak? Ya, jadi kalau konsep PPh ini agak teknis juga jadinya. Kalau konsep PPh itu tadi Mas Agus sudah menyebutkan bahwa tiap tambahan kemampuan ekonomis bla 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 itu adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu adalah objek pajak. Nah, tinggal berarti kan ketika kita dapat penghasilan maka itu pada dasarnya adalah objek pajak penghasilan. Nah, kemudian tapi di undang-undang diatur juga ada beberapa pengecualian. Ya. Oke, itu penghasilan, tapi dikecualikan karena tidak termasuk objek. Contohnya tadi warisan. Contohnya tadi kayak misal dari orang tua ke anak dan lain sebagainya. Ada beberapa ketentuan yang lebih rigid lah. Nah, selain itu, selain yang dikecualikan, ya berarti kembali adalah sifatnya penghasilan. Nah, belum berhenti di situ Mas. Nah, ketika ini penghasilan yang kemudian menjadi objek PPh. Nah, kita kemudian ikut lagi ketentuannya. Ternyata ada pengurang-pengurangnya. Ada PTKP, termasuk tadi ya bisa dikurangi zakat dan lain sebagainya. Sampai ketemu secara self assessment, secara kita pribadi memperhitungkan kewajiban kita, ketemulah PPh terutang kita sebenarnya berapa di laporan tahunan. Nah, di laporan tahunan nanti kita juga masih bisa ngurangi lagi nih. Kalau kita selama ini dipotong oleh pihak lain, selama ini kita bayar namanya ada angsuran PPh pasal 25 kalau usahawan.
Nanti kita tinggal hitung selisihnya, itu yang menjadi kurang bayar di laporan tahunan. Oh, tantangannya banyak juga ya kerja di DJP ya. Nah kalau teknis-teknis kayak gitu tuh Mas, itu pada akhirnya kan ujungnya adalah mendorong awareness ya kan, karena tadi kan self assessment. Artinya kan pada ujungnya tuh kan awareness gitu, kesadaran masyarakat. Nah gimana sih kalau teman-teman DJP ini mendorong itu loh tanpa menggurui ya, karena kan kesana kan kayak ya lu ngajarin gini berarti pengen kita bayar pajak dong gitu, tapi sebenarnya kita pingin mencoba, ayo dong kita peduli sama negara kayak gitu. Jadi benar mungkin ya, saya nggak tahu ini bagaimana ceritanya, bisa jadi mungkin ada yang bertanya, saya sebenarnya juga pengajar ya Mas ya, saya pengajar juga di kampus juga, ada lu pernah nanya juga, Pak sebenarnya penghasilan itu apa ada batasannya nggak sih Pak, apakah definisi penghasilan itu apa? Saya bilang termasuk ya juga namanya amplop undangan istilahnya kita ada undangan kemudian kita ngamplop itu merupakan tambahan kemampuan ekonomis. Kalau dari aturan undang-undang harusnya memang tambahan kemampuan ekonomis. Tapi balik lagi, apakah kita melaporkan nggak dalam SPT, itu balik kan ke self assessment kan gitu ya. Kalau kita memang ini memang seperti sama zakat lah, hampir sama kayak zakat. Saya ngitung penghasilan saya bisa aja saya salah ngitung penghasilan saya nih. Saya mau zakat berapa persennya bisa aja salah, ada penghasilan lain yang mungkin lupa nggak kehitung. Nah itu kan berarti kan juga penghitungan balik ke kita kan zakat kan. Berapa sih penghasilan saya untuk bayar zakat, yang tahu kita. Sama dengan pajak, yang tahu kita. Nah kalau ngomong penghasilan itu luas, termasuk dari amplop tadi. Tapi balik lagi self assessment, tapi bukan berarti ini akan ada aturan baru amplop pemberangan akan dikenakan pajak, tidak. Tetapi di undang-undang disampaikan bahwa semua namanya tambahan kemampuan ekonomis itu merupakan penghasilan. Dan penghasilan ada yang merupakan objek pajak, ada yang bukan objek pajak. Nah kita lihat nih, kalau mamanya bukan objek pajak apa ya, contohnya ada warisan, hibah, itu bukan objek pajak. Selain itu harusnya memang kalau kita lihat harusnya objek pajak, namanya gift itu juga objek pajak, termasuk hadiah. Hadiah kan juga kena pajak, kalau undian jangan lupa dipotong pajak 25%, sama itu hadiah pun juga. Tapi kembali lagi ke orangnya ya, apakah itu akan dilaporkan atau tidak. Ini bukan berarti akan ada regulasi baru yang mengatur bahwa namanya amplop undangan nggak pajak, bukan Mas. Tetapi mungkin berangkatnya dari pertanyaan apakah itu merupakan penghasilan, ya itu merupakan penghasilan kalau secara undang-undang. Karena undang-undangnya ada ya kita disampaikan secara benar bahwa itu merupakan penghasilan, tapi kembali lagi wajib pajaknya. Jadi kalau memang kita sebenarnya kalau sadar bahwa itu merupakan penghasilan dan kita memang ini berkontribusi, kita ya harusnya dibayar pajaknya. Termasuk kalau kita ngomong zakat, itu penghasilan nih, saya ada waktunya zakat. Nah zakat penghasilan itu kan ada yang given ya, ada juga yang dari usaha kan. Yang namanya kita lihat aja, yang namanya pertanian ada yang dari hujan, ada yang pengairan sendiri, itu kan macam-macam ya. Tapi semuanya sama, kita harus keluarkan zakatnya. Kenapa? Kewajiban kita sebagai orang beragama. Pajak juga sama, kewajiban kita sebagai orang bernegara. Jadi sebenarnya bukan regulasi baru, tetapi itu merupakan definisi dari penghasilan. Tetapi namanya berita bisa bermacam-macam, itu balik ke persepsi orang. Tapi kalau Mas Bintang tanya, apakah penghasilan itu? Ya memang penghasilan sumbangan. Karena kita tahu kan, mungkin pernah baca bahwa yang namanya sumbangan itu bisa kecil bisa besar. Kalau saya naik pejabat mungkin yang ngadu gede-gede Mas, nggak mungkin kecil-kecil. Lah tiba-tiba saya dapat penghasilan dari hasil nikah gitu ya. Nikah itu kemudian dapatnya langsung rumah mewah, langsung mobil dan lain-lain. Kalau di itu penghasilan kan, walaupun itu merupakan hadiah. Dan kalau bilang penghasilan, jadi bukan regulasi baru, tapi adalah definisi penghasilan secara umum. Jadi itu yang harus kita maknai, kita buka cara pola pikir kita, itu bukan regulasi baru atau akan dikenakan, tetapi itu merupakan definisi dari penghasilan secara umum. Iya, itu mungkin gitu. kasanah pemikiran juga ya Mas. Iya, mungkin kalau yang tadi nikahan yang dikasih mobil gitu, ya mungkin bisa lah. Tapi kalau nikahannya di ganggang yang agak sempit gitu, buat nyendok-nyendoknya juga susah. Udah habis, mungkin udah susah itu buat dikenain, agak deg-degan. Karena itu kita harus lebih bijak ya menyikapi berita, bahwa kita harus lihat nih secara komprehensif apa sih maksud dari berita itu. Kan sekarang kan berita kan juga ada clickbaitnya ya. Wah ini judulnya menarik, dibuka, ternyata isinya gini aja. Tadi kita harus lebih, kalau kita tahu literasi lebih banyak lagi, itu definisi penghasilan umum udah ada dari dulu sebenarnya. Tapi kita kembalikan, tidak hanya amplop undangan sebenarnya, apapun itu. Bahkan ada yang nanya nih, dari penghasilan yang saya yang judi contohnya ya, tidak halal pun apakah penghasilan? Kalau definisi juga tetap penghasilan. Exactly. Betul. Benar kan? Betul. Tapi apakah dilaporkan pajak? Kita kembalikan ke orangnya karena self assessment tadi.
tugas dari Digipila nanti yang akan seperti itu sebenarnya Mas. Wih keren banget ini. Mas boleh Mas terakhir buat kasih pesan atau ajakan untuk sama-sama membayar zakat dan pajak tentu saja sebagai warga negara yang baik. Oke, jadi gini Mas, sebenarnya kalau kita ngomong korelasinya ya, tadi kita udah berkali-kali ngomong bahwa ini merupakan kontribusi ya, pajak ya, kontribusi. Bahkan ini kalau kita ngomong pajak ini dasarnya undang-undang ya. Kalau kita ngomong nih kaitan sama zakat sebenarnya udah diatur juga ya. Kalau kita ngutip ya, sedikit boleh ngutip nih ayat Al-Qur'an ya Mas ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 59 ini ya. Ya hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasulnya dan ulil amri pemimpin di antara kamu. Jadi kalau pemimpin kita menyampaikan bahwa pembayaran pajak ini memang digunakan untuk kemakmuran, ya sudah kita memang sudah seharusnya lah membayar pajak ya, berkontribusi kepada negara. Dan sekali lagi bahwa pajak ini yang sudah dibayarkan Bapak Ibu semuanya. Nggak usah khawatir tidak bisa dikurangkan atau dikorupsi atau siapapun. Karena itu masuk satu rekening yaitu kas negara. Tinggal nanti bagaimana penggunaannya itu yang kita awasi. Ya benar atau tidak, karena lunasi pajaknya awasi penggunaannya. Dan kontribusi Bapak Ibu nanti inilah yang akan menentukan bagaimana Indonesia nanti. Ini seperti zakat yang kita memang harus keluarkan ya dari penghasilan kita agar kita juga bisa memberikan manfaat bagi umat. Dan zakat ini, pajak ini juga sama. Tujuannya adalah mensejahterakan semua orang. Tetapi kalau ada penyalahgunaan, silahkan Bapak Ibu ya, sampaikan pada saluran-saluran ya, sampaikan, laporkan pada yang berwenang di sini agar pemanfaatan pajak yang sudah dibayarkan oleh Bapak Ibu sudah benar tujuannya dan bisa memberikan manfaat. Wah, itu dia. Benar-benar insightful ya Bang ya. Jadi mungkin bagi teman-teman juga kesadarannya itu tuh perlahan harus tumbuh juga gitu sebagai warga negara yang baik, dan memang ada level-level tertentu ya buat dilalui gitu untuk akhirnya bisa sampai ke masyarakat yang sadar pajak gitu kan. Ya semoga ini membuka pemikiran ya. Membuka bahwa masalah negatif saya jangan-jangan uang pajak saya dikorupsi. Uang pajak masuk ke satu rekening kok. Ini yang sebanyak mungkin itu ya Mas Lintang ya, banyak yang mungkin ya masih persepsinya salah ya. Bahwa masuk rekening, oh masuk orang pajak nih, masuk ke rekening Pak Zauki, Pak Lintang dan lain-lain kemudian diambil. Enggak, kami enggak bisa ngambil uang sebesar berapapun. Silakan bayar sendiri, silakan hitung sendiri pajaknya. Silakan bayar sendiri ke kas negara ya, kemudian kita awasi penggunaannya biar pajak itu dapat manfaatnya. Itu dia. Oke, terima kasih banyak. Siap Mas Lintang dan Mas Zauki atas waktunya, bisa kembali lagi bekerja ya. Oke. Biar gak dicurigai kalau lama-lama di sini dan nanti. Ini justru bekerja nih sebagai penyuluh. Oh, dia sudah bekerja ya? Karena kami fungsional penyuluh memang memberikan edukasi biar. Berarti ngomong juga ya kerjanya. Iya. Oke, itu dia. Terima kasih banyak sahabat Sama-sama. Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.